Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pembelajaran melalui online. Apa kabar anak-anak? Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin, terhindar dari berbagai macam keburukan, dan marilah kita berdoa kepada Allah semoga orang tua kita, saudara-saudara kita, dan seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Bagi yang sakit didoakan mudah-mudahan segera disembuhkan, bagi yang mendapatkan kesulitan dimudahkan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali di dalam pembelajaran matematika. Yang kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu dengan judul yang sama, yaitu pecahan. Yang sebelumnya tentang mengenal pecahan biasa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai yang seharusnya sering kita alami atau kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pecahan senilai itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dekat dengan diri kita dalam kehidupan kita. Baik, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama awali dulu pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita mulai, yakinkan, pastikan kita sudah berdoa kepada Allah, berharap Allahumma zinna ilma warzuqna fahma wa tawaffana muslima. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, lapangkanlah, berilah kami kepahaman, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Ilmu yang mengantarkan kita kepada penyerahan diri kita kepada Allah. Pada kesempatan ini marilah kita lihat apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini. Baik, di dalam kesempatan ini insya Allah yang akan kita pelajari dari sini, kita mulai dari pertama. Baik, kelihatan? Nah, pelajaran kita adalah menentukan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Mana kita nanti? Nah, pekerjaan kita adalah bagaimana kita membuatnya dari dalam gambar bentuk senilai, atau ada barang-barang yang di rumah kita yang kita potong menjadi sesuatu yang senilai. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Kemudian inilah yang akan kita harapkan dari pertemuan ini, di mana anak-anak sekalian semuanya dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan sebagaimana yang sudah dipelajari kemarin, menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model. Nah, ini yang kita akan harapkan pertemuan pada ini, yaitu menyebutkan unsur pecahan tadi, ini tujuan-tujuan yang akan kita capai. Nah, secara rinci kita akan mengejar target hari ini, yaitu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret, kemudian mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Jadi Bapak akan berusaha untuk membimbing kalian pada kesempatan ini, dan yakinkan kita semuanya sudah mendengarkan dengan baik, mempersiapkan perlengkapannya, dan menyaksikan ini dengan sebaik-baiknya sambil menyimak dengan penuh perhatian. Sambil terus menyimak, kita baca apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Baik, pernahkah kalian melihat telur goreng? Nah, telur yang digoreng ya.
Kalau ibu kita waktu yang lalu sudah pernah kita sampaikan, Bapak sampaikan bahwa telur goreng itu kadang dibagi atau dipotong menjadi 2, kadang dipotong 4. Pada pernah kan? Nah, ukuran asli keduanya pasti sama. Maksudnya setelah dipotong dan sebelum dipotong tetap saja ukurannya segitu-gitu juga. Betul tidak? Nah, ini kira-kira gambarannya. Kalau utuhnya itu masih berada di sebelah kiri ini. Ini utuhnya. Kemudian kalau bentuk yang sudah dipotong kira-kira seperti ini. Ini potong berapa? Ayo coba. Potong 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Ya. Jadi dipotong 6. Jadi kalau kamu kebagian 1 potong, maka jadi 1/6. Nah, kalau digabungkan semuanya tetap saja 1. Ya kan? Jadi 6/6. Nah, itu namanya 1. Baik, berikutnya ini ada, ayo masih ingat dengan pelajaran sebelumnya bagaimana membuat pecahannya? Kalau pertanyaannya apel dengan jeruk. Apel dengan jeruk perbandingan atau pecahannya menjadi 2/3 benar. Bagus sekali. Berikutnya yang kedua, gambar kedua. Ya, 1 sebelah kirinya 6, maka perbandingan antara belah kanan dan belah kiri menjadi 1/6. Benar. Kalau perbandingan antara sebelah kanan dengan seluruhnya 1/7. Ya, benar sekali. Ya, inilah hasil dari pelajaran kemarin, ada kaitannya dengan pelajaran sekarang. Baik. Nah, ayo kita perbandingkan antara gambar A dan gambar B. Coba kita mulai dari yang pink. Gambar B banding A. Iya benar. 2/3. Yang ungu. Bukan ungu, merah ya. Merah. Ya, merah A dengan merah B. 3/2. Benar sekali. Berikutnya yang ungu. Gambar A dengan seluruh yang ungu. 3/5. Benar sekali. Nah, itu kalian coba lagi nanti di rumah. Diulang-ulang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sehingga nanti ketika kita menemukan sebuah gambar atau sebuah benda yang sama tetapi warna atau bentuknya berbeda, bisa kita bandingkan. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Dikatakan pecahan senilai apabila pecahan-pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama. Dikatakan pecahan senilai apabila pecahan-pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Apakah pecahan senilai? Jadi nilainya sama. Nah, perhatikan pecahan berikut. Jadi ada di sini ada 1/2. Ya. 1/2. 1/2 ini dengan ya ini dengan 2/4. Apakah nilai? Oh iya benar. Ada bilang tidak? Kalau ada yang bilang tidak, berarti makanya harus kita perhatikan sama-sama dan kita pahami. Nah, bagaimana prosesnya menjadi senilai? Nah, bagi yang menjawab senilai, nah, mari kita belajar untuk memahaminya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada potongan-potongan. Ini tanpa potongan. Kira-kira kalau disatukan sama tidak? Ya, benar sama. Nah, ini ya gambaran daripada satu benda di belah-belah tadi. Nah, kalau yang pertama ini asalnya misalnya satu potongan, satu benda dipotong menjadi 4. Atau dipotong 2 saja. Dipotong 2, yang ini biru dengan yang keputihan. Jadi tidak putih tapi keputihan.
biru dengan yang keputihan. Ada 2 potongan. Nah, berarti kalau kamu mendapatkan birunya, maka kita menjadi 1/2. 1/2. Kalau kita mendapatkan 1 saja, 1/4. Ya, 1/4. Nah, bagaimana itu supaya menjadi 2 sama nilainya 1/2 dengan 2/4? Ya, bentar ya, kita lihat. Ini potongannya sudah sedemikian rupa, tanpa potongan. Di sini kita lihat ya. Bagaimanakah pecahannya? Jadi sini totalnya ada 2 bagian, yang biru muda. Nah, di sini kalau kita proses menjadi bagaimana tadi? Menjadi senilai. Nah, lihat bagian ini. Gambarnya. Yang biru ada berapa? 2. Yang keputihan ada 2. Nah, biru kalau digabungkan seperti ini. Ya kan? Digabungkan seperti ini. Yang keputihan digabungkan seperti ini. Yang nomor 2 sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Coba lihat. Nah, setelah digabungkan itu, maka dapatlah menjadi sini. Ini hanya 1/2. Sedangkan ini yang birunya 2/4. Kalau digabungkan sama tidak? Sama. Nah, maka itu namanya senilai. Maka kalau kita menemukan bentuk pecahan 1/2, sama nilainya dengan 2/4. Karena ukuran bendanya sama. Coba lihat. Kalau ini sebenarnya 1/2 ini dipasangkan dengan nomor 1 sama. 3/4 dipasangkan dengan nomor 2 sama. Atau pasangan yang lain. 2/3 sama dengan 1. 1/4 sama dengan 2. Ya kan? Paham sampai sini? Baik, Kak. Mudah-mudahan Allah memberikan pahaman. Berikutnya kita lihat cek pecahan tadi samakah. Nah, sama tidak? Ternyata sama kan? Nah, inilah namanya senilai. Tadinya satu benda. Kenapa dipisah-pisah gambar ini? Supaya membayangkan bahwa satu benda tadi sudah dipotong-potong, potong 2, ini potong 2, ini potong 4. Kalau disatukan tetap saja 1. Nah, itu namanya senilai. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian menemukan cara mencari pecahan senilai? Ini tulisan sampai 2 kali ini. Kemudian mau tahu caranya? Lebih lanjut? Dipaham lagi? Baik. Mudah-mudahan dengan berikutnya akan lebih paham. Baik. Nah, kita mulai ya. Kita harus mencari tahu agar paham. Jangan sampai diam. Jangan sampai berhenti ketika kita tidak tahu. Nah, kita mulai dari pecahan tadi. Misalnya 1/2. Bisa senilai menjadi 2/4. Bisa senilai juga menjadi 4/8. Semuanya senilai. Mengapa? Nah, karena semua pecahan dikalikan dengan pecahan yang pembilang dan penyebut yang sama atau pecahan bernilai 1. Paham tidak? Pembilang dan penyebut yang sama. Pembilang yang atas ini pembilang, bawah penyebut. Nah, pembilang dan penyebut yang sama atau bernilai 1. Apa itu? Kita lihat berikutnya. Nah, ini prosesnya. Kita mendapatkan tadi ini 1/2, 2/4 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Prosesnya adalah menggunakan pecahan yang penyebut dan pembilangnya. Pembilang dan penyebutnya sama. Pembilang dan penyebutnya sama. Nah, dikalikan. Nilainya jadi 2/4. Dapatlah 2/4. Kalau 2/4 dikalikan dengan 2/2 lagi. Nilainya menjadi 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, itu menjadi senilai dengan 2/4. Makanya dikalikan dengan 2/2. Boleh juga 3/3 nanti. 4/4. Yang penting pecahan itu
pembilang dan penyebutnya sama atau bernilai 1. Ini kalau sama ini nilainya berapa tadi? 1. Kalau sama nilainya 1. Baik, sampai di sini paham cara mengerjakannya? Sudah berani mencoba? Berani tidak? Kelas 4. Alhamdulillah, itu hebat. Saya yakin anak-anak solehah semuanya yang hebat pada kesempatan ini akan mampu menjelaskan atau mengerjakan soal yang sudah kita pelajari bersama. Nah, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan ajukan di komen di channel ini. Jangan lupa juga sampaikan ke orang tuanya, rekan-rekannya, kawan-kawannya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share. Mungkin ada teman-teman di sekolah lain yang ingin belajar atau dimanapun ingin belajar tentang pecahan senilai. Nah, silakan di-share kembali karena kita ingin berbuat kebaikan. Nah, sekarang ujian siapa berani, tantangan bagi kalian yang sudah mempelajarinya. Kita ulang sedikit sebelum terakhir, sebelum kita kepada tantangan. Masih paham ini? Masih ingat caranya? Dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Nah, kalau sudah hilang, ini caranya 1 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 2/4. Ini kalau 2/4, maka perkaliannya 2 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 4/8. Baik, sekarang waktunya untuk mencoba keberanian, ketelitian, kesuksesan. Silakan diamati, dicatat soalnya, sehingga kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan titik-titik yang sudah ada di depan layar kalian. Bisa diikuti? Silakan catat. Bapak berikan kesempatan untuk mencatat soalnya. Hanya ada 4 saja. Mudah-mudahan selesai. Dan silakan kamu jawab di bukunya masing-masing. Baik. Sambil ditunggu, kita bacakan kembali soalnya. Untuk kalian coba sebagai siswa yang hebat, yang akan mampu menjawab soal-soal yang diberikan dengan mudah. 1/3, 3/4, 3/5, dan 1/6. Hanya ada 4 soal. Mudah-mudahan bisa selesaikan dengan cara yang seperti tadi. Dan ingat, usahakan mengerjakannya dengan kemampuan sendiri. Boleh dibimbing untuk diberikan caranya oleh pendampingnya, walinya, orang tuanya, atau siapapun. Nah, mengingatkan caranya. Barangkali sampai sini. Bagaimana pelajaran kita? Sudah catat semua. Nah, sekarang kita tutup. Mudah-mudahan ada tanggapan. Silakan berikan komen. Jangan lupa berikan like, share, dan subscribe-nya di channel kita untuk pembelajaran berikutnya. Dan mudah-mudahan dukungan itu memberikan jadi amal kebaikan. Ingat, semoga kalian semakin semangat, makin belajarnya. Ingat, matematika itu mudah. Matematika, cerdas, teliti, dan sukses. Teruslah belajar, karena belajar perlu terus. Ulangi yang sudah dipelajari, pelajari yang dengan diulangi. Sampai jumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Sampai di sini bimbingan belajar kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan tugas-tugasnya. Semangat terus. Bapak doakan dalam keadaan sehat selalu. Dan kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa doa kepada Allah. Kerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.